Halo Sobat UMKM, kali ini saya akan liputan di Kedai Sukuri ya, di Cirebon. Ada narasumber saya, ada Mbak Anggit sama Kang Indra ya. Kita coba bincang-bincang nih tentang usaha yang beliau geluti ya, apa aja. Halo, selamat pagi Kang Indra, Mbak Anggit. Terima kasih atas waktunya di bincang-bincang UKM kali ini ya. Ingin saya tanyakan di beberapa hal, Kang Indra, Bang Anggit, terkait dengan usaha yang digeluti ya. Apa aja sih usahanya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kami dari pemilik Sukuri dari Cirebon. Ini alhamdulillah sudah berjalan dari 2018, Kang. Dan sebenarnya ini usaha yang tidak disengaja gitu. Jadi saya cerita sedikit ya, Kang ya. Boleh. Siap. Jadi saya kan tadinya seorang karyawan gitu. 2016 saya memutuskan untuk resign gitu. Setelah menikah saya memutuskan untuk resign 2016, dan saya kan mikir di rumah ngapain gitu ya gitu. Dan akhirnya kebetulan saat itu juga saya coba-coba untuk program hamil, Kang, ceritanya tuh. Jadi kata orang tuh ayo bikin susu campur kurma gitu katanya gitu kan. Terus ya kan namanya orang ikhtiar kan ya, Kang ya gitu. Jadi akhirnya ya udah saya di rumah ngapain gitu. Jadi saya konsumsi sendiri tadinya itu gitu. Pas 2017 akhir itu di Jakarta itu sebenarnya udah rame banget, Kang, yang jualan susu kurma gitu. Saya kan jadi penasaran ya, Kang, bisa nggak ya kira-kira di Cirebon saya bikin sendiri, karena kan memang basicnya itu kan dari konsumsi sendiri ya gitu. Terus saya izin sama suami gimana gitu, akhirnya suami ya udah dicobain aja gitu. Alhamdulillah sih, Kang, sampai sekarang gitu. Jadi sebenarnya memang ya nggak sengaja juga. Jadi 2018 ya? Ya. 2018 berarti sekitar 3 tahun ya? Sekarang 5 tahun. 5 tahun ya. Nah, selama 5 tahun itu kan mungkin Mbak Anggit perlu memiliki semacam kendala gitu ya untuk memajukan usaha ini. Kendala apa aja sih yang dialami gitu? Yang pasti untuk kendala itu yang pertama itu permodalan, Kang. Itu udah pasti, karena kan alhamdulillahnya sampai saat ini kita masih modal pakai pribadi gitu. Terus yang kedua memang kendalanya itu tentang pemasaran gitu. Awalnya itu memang karena kita kan kebanyakan produknya itu frozen, lebih banyak frozen ya gitu. Jadi kan untuk pengiriman keluar itu nggak segampang pengiriman barang pada umumnya gitu. Jadi harus ekspedisi tertentu gitu aja sih, Kang. Oh, jadi kendalanya adalah di permodalan dan di pengiriman ya, ekspedisi ya. Karena produk-produk yang Bang Anggit buat itu adalah produk-produk yang frozen ya. Jadi perlu perlakuan khusus lah. Iya. Nah, dari sisi market seperti apa sih Bang Anggit? Pasarnya seperti apa sih dengan produk susu kurma gitu? Nah, kalau untuk target market sendiri kita itu memang orang-orang yang lebih menyukai hal-hal herbal gitu tuh, Kang. Jadi karena memang hikmahnya itu pas pandemi itu memang orang-orang kan semuanya back to herbal tuh, Kang. Tiba-tiba back to herbal gitu. Yang tadi yang nggak suka jamu jadi suka doyan jamu gitu. Jadi memang dan balik lagi kan, saya percaya gitu, Allah itu maha kasih gitu. Allah itu Rahman dan Rahim. Beliau itu pasti menurunkan segala penyakit itu pasti dengan obatnya. Dan ya apalagi kan namanya kurma itu kan basicnya bagus ya, Kang ya. Maksudnya ibaratnya buah yang nggak ada efek apapun, efek jeleknya gitu. Dan saya yakin gitu, misalnya untuk tanaman seperti tanaman obat keluarga juga, jamu-jamuan itu saya yakin gitu karena itu obat-obat dari langsung dari Allah gitu. Nah, untuk target market kan berarti orang-orang yang memang concern di dunia herbal ya, yang biasa mengkonsumsi herbal. Selama ini pemasarannya kemana aja sih, Bang Anggit? Mau dicoba, Pak? Ya, kalau pemasaran yang sudah kita jalani ya, ini sudah sampai ke wilayah Jabodetabek, Kang. Untuk wilayah 3 Cirebon juga sudah kita ekspansi semuanya ya. Dan untuk reseller memang kita sudah memiliki beberapa reseller, kemudian kita titip jual di beberapa outlet cake gitu ya. Kemudian ada outlet yang memang
rumah bekam, Kang. Memang di situ kan concernnya tentang kesehatan ya. Jadi memang kita masuk ke ranah lingkupnya lah gitu. Jadi bisa sampai ke konsumen end customer langsung, jadi bisa langsung dirasakan manfaatnya juga insya Allah kalau misalnya memang pas berbekam, kemudian karena berbekam sunnah dan minum susu dan makan kurma juga sunnah begitu ya. Jadi saya pikir memang masuk nih kriterianya untuk kita titip jual di sana gitu, Kang. Oke. Gitu. Berarti teman-teman ya, yang penting untuk teman pikirkan adalah target market. Produk ini sebenarnya cocok untuk di market apa ya, pasar apa gitu. Nah itu akan membantu mendongkrak penjualan dari produk teman-teman UMKM ya, Kang Indra ya. Betul Kang. Nah selama proses 5 tahun ini ada suka dukanya nggak sih, Kang, Mbak Anggit? Ya mungkin bisa diceritakan ke teman-teman sobat UMKM ya. Apa sih suka dukanya, kan kalau orang menilai bahwa bisnis itu terlihatnya sekarang ya, wah udah sukses nih bisnisnya gitu kan, udah melejit lah, omset udah banyak gitu. Tapi yang akan saya tanyakan justru adalah kisah-kisahnya beliau ini yang memulai sampai dengan sekarang omsetnya udah lumayan gitu ya, udah punya nama. Nah itu yang perlu saya tanyakan, Kang Indra, Bang Anggit. Kalau kisah suka duka ya, mungkin alhamdulillahnya sih lebih banyak sukanya daripada dukanya gitu kan. Nah awal berdirinya sendiri juga kan memang atas dasar konsumsi pribadi. Jadi dari istri saya ya untuk konsumsi kita pribadi, kemudian kita coba pasarkan dan ternyata diterima begitu ya. Jadi ya alhamdulillah sampai dengan bisa bertahan 5 tahun ini juga kita alhamdulillah banget gitu, karena memang beberapa pesaing yang kita ketahui ada di Cirebon ya, yang bermunculan, apalagi ketika pandemi itu bermunculan banyak usaha-usaha yang hampir mirip atau bahkan bisa dibilang mirip lah pesaing kita susu kurma yang lainnya. Cuma sampai dengan tahun 2023 ini kita masih bisa bertahan, itu sudah alhamdulillah sekali gitu kan. Jadi mungkin istri saya juga lebih banyak mengetahui suka dukanya apa gimana gitu. Ya silakan Bang. Jadi kalau untuk ya seperti yang dibicarakan sama suami saya gitu, memang lebih banyak sukanya. Karena apa? Ya lebih banyak sukanya, lebih banyak bersyukurnya juga, Kang, gitu. Balik lagi, kalau duka sih pasti ada, cuman ya apapun itu tetap kita syukuri sesuai dengan namanya gitu. Yang jelas kita dari filosofinya syukuri sendiri itu, jadi kita berjualan, kita bermuamalah, tapi kita juga ingin memberikan manfaat untuk orangnya gitu. Jadi manfaat apa sih dari konsumsi susu kurma, manfaat apa sih dari konsumsi wedang jahe, apa sih manfaat dari lemon madu dan produk-produk kita lainnya gitu. Jadi ya lebih seneng aja kalau misalnya ketika kita ikut berkontribusi gitu. Saya punya cerita sedikit, Kang. Boleh. Waktu itu jadi ada salah satu customer kita gitu yang asinya mampet-pet gitu kan. Beliau itu kan nggak bisa minum susu sapi. Akhirnya request ke kita, bisa enggak bikin susu kurma tapi susunya itu diganti dari yang bukan hewani gitu. Jadi akhirnya kan mau nggak mau kita bikin yang dari almond atau cashew, mede, kacang mede atau oat kan. Itu akhirnya, dan ya atas izin Allah, Kang, itu jadinya buat lancar gitu. Hasilnya lancar gitu. Jadi ya dari situ juga kita kan ya Allah alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah maksudnya produk kita kan ya bisa memberikan manfaat untuk banyak orang juga gitu. Berarti sebenarnya kuncinya adalah disyukuri sesuai dengan namanya ya, syukuri ya. Setiap kejadian yang baik enak atau tidak ya disyukuri aja kan. Iya, betul. Sehingga yang timbul adalah keikhlasan ya ketika membuat produk nih teman-teman. Jadi tidak perlu gerasa gerusu, nikmati aja prosesnya. Ketika ada masalah, ketika ada kebahagiaan ya disyukuri aja. Itu kuncinya ya. Betul. Kang Indra sama Mbak Anggit. Nah selama proses 5 tahun ini ada nggak miracle atau keajaiban yang Mbak Anggit sama Mas Kang Indra alami gitu? Oh iya, yang ini
kita pernah ngalamin satu kejadian susu kurma kita bisa sampai Singapura, Kang. Oh, Itu yang bikin merinding sampai saat ini gitu. Memang customer itu saya memang langganan gitu ya, Kang ya gitu. Dia bilangnya mau kirim buat kakaknya gitu. Saya pikir kan kakaknya ada di Bandung atau Jakarta gitu waktu itu. Lagi pulang ke Indonesia, memang kakaknya itu tinggal di Singapura gitu. Dan tiba-tiba si kakaknya juga memang kenal sama saya kan, terus ngetek di IG-nya Syukuri itu, di @syukuri.cirebon itu ngetek di situ, tiba-tiba udah sampai dengan selamat ke Singapura. Itu tanpa pemberitahuan sama sekali, dan sampai saat ini juga saya nggak tahu gimana caranya si susu kurma bisa nyampe sana, Kang. Sayanya juga belum pernah ke sana. nah itu sampai sana itu untuk konsumsi pribadi atau untuk dijual lagi? Untuk konsumsi pribadi. Pribadi. Iya, memang kakaknya sama adiknya itu kakaknya ketika pulang ke Indonesia itu ya sering order juga ke kita. Oh. Itu salah satu pengalaman ya yang Bang Anggit alami ya ketika mengembangkan susu kurma ini, teman-teman. Nah, dari sekian proses itu kan 5 tahun itu lumayan lama ya. Suatu usaha itu kan kalau tidak di-manage dengan baik kan akan rentan ya. Iya. Nah, itu apa sih strategi yang Mbak Anggit atau Kang Indra lakukan untuk memanage bagaimana caranya bisnis Syukuri ini konsisten bahkan meningkat di tahun-tahun selanjutnya, gitu. Mbak Anggit? Kalau kita sih memang ada prinsip manajemen sendiri ya, Kang. Ya walaupun memang usaha ini kan masih dibilang usaha menengah, UMKM lah gitu. Tapi kita bercita-cita suatu saat akan akan menjadi usaha yang lebih besar lagi, yang bisa yang bisa lebih lagi memberikan banyak manfaat untuk orang lain gitu. Saat ini kan saya sama suami ya, Kang ya gitu. Jadi kita bagi tugas gitu. Jadi kita bagi tugas siapa yang untuk keluar, maksudnya ke customer siapa gitu. Untuk yang di bagian dalam siapa. Jadi kayak perusahaan aja, ada bagian marketing, ada bagian customer service, ada bagian operasional itu siapa gitu. Jadi terus dan satu lagi, Kang, yang selama ini saya rasakan itu UMKM untuk usaha sendiri itu harus wajib, kalau menurut saya harus memiliki laporan keuangan yang tercatat. Itu, Kang. Oke, teman-teman ya, jangan lupa kita jangan sampai jualan-jualan kok ini uangnya nggak ada gitu ya. Iya. Itu banyak dialami ya, Bang itu. Karena saya kan sering kumpul sama ibu-ibu, bapak-bapak pelaku usaha juga kan ya. Ini perasaan omset segini tapi uangnya kemana gitu. Karena memang itu karena tidak ada laporan keuangan, ya otomatis kita juga kan nggak pernah tahu tuh pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa gitu. Jadi ada manajemen sendiri. Nah itu teman-teman ya, jangan lupa, jangan fokusnya jualan aja tapi tidak memikirkan keuntungan ya. Bahkan mungkin ada beberapa teman-teman UMKM juga yang kadang melupakan jasa. Iya. Nah itu banyak ya. Jadi lihatnya tuh nominalnya aja, padahal kita kan memproduksi itu menggunakan pikiran, menggunakan tenaga ya. Iya, Nah itu yang kadang teman-teman tidak dihargai gitu kan. Terlupakan lah, bener ya Mas ya. Harus menggaji diri sendiri. Nah ya, itu ya teman-teman, menggaji diri sendiri loh. Tapi yang terpenting adalah bagaimana caranya memanage keuangan dalam produksi, HPP-nya seperti apa, harga jualnya seperti apa. Jangan sampai omsetnya tinggi nih, ratusan juta gitu, tapi ternyata nggak ada hasilnya. Tahu kemana. Itu ya, jadi Mbak Anggit ini join juga sama teman-teman komunitas UMKM ya? Iya, terutama di rumah BUMN Cirebon, Kang. Itu juga kan kita ada beberapa kali pelatihan juga di sana, terus ada pokoknya dari segi branding, dari segi keuangan juga kita ada di sana gitu, pelatihan. Dipelajari ya. Nah, dari 5 tahun ya, 5 tahun ke belakang itu dari omset gimana nih, Bang Anggit? Ya. Kalau dari omsetnya sendiri sih alhamdulillah sih masih bisa mencukupi untuk kita begitu ya. Jadi kalau kita buka-bukaan omsetnya berapa atau berapa sih mungkin masih kurang masih kurang etis juga, dalam artian
Alhamdulillah sih selama 5 tahun ini kita masih bisa bertahan Kang, melewati pandemi, kemudian pasang surutnya perekonomian Indonesia juga ya. Jadi sampai dengan saat ini alhamdulillah sih per bulannya bisa sampai 10 sampai 15 lah mungkin rata-rata, sekitar segitulah Sekitar segitu. ya untuk dari segi omset ya. Nah, ada target nggak ke depannya nih, Bang Anggit? Meningkatkan omset, meningkatkan pangsa pasar ya. Kalau sekarang kan wilayah 3 Cirebon, Jabodetabek ya. Ada planning nggak misalnya dalam 1-2 tahun ke depan itu produk Sukuri itu akan misalnya expand ke Jawa Barat atau misalnya ke mana gitu? Iya, kalau rencana sih insya Allah ya mudah-mudahan ini kan setelah kita kemarin itu sempat agak disibukkan untuk sertifikasi halal ya Kang. Jadi kita ingin lebih memberikan kepercayaan gitu kepada konsumen gitu sebelum kita melebarkan sayap lebih lebar lagi gitu ya. Ya mudah-mudahan Sukuri ini bisa lebih banyak resellernya Kang. Jadi tidak cuma di kota Cirebon atau Kabupaten Cirebon aja, tapi bisa di Jabodetabek aja, di Jabodetabek juga gitu. Oke, berarti Sukuri ini membuka kesempatan buat rekan-rekan nih yang mau bantu memasarkan produknya sebagai reseller ya, Kang Iya. Indra sama Bang Anggit. Nah, dari sisi produk ini sebenarnya harganya berapa sih, Mas? Mbak? Iya. Kalau kita produk unggulan kita susu kurma ya. Oke. Karena memang awal dari nama Sukuri sendiri, kalau sekarang sih sudah kita jadikan branding. Awal dari nama Sukuri itu adalah susu kurma instan gitu. Oh, iya. Jadi susu kurma yang dalam bentuk kemasan botol yang bisa langsung dinikmati, langsung bisa diminum gitu. Jadi kalau yang sekarang ini nama kita Sukuri sebagai branding yang ada beberapa produk kita, diantaranya susu kurma ini. Nah, susu kurma ini kita harga ke end customer-nya itu Rp15.000 Kang. Kalau untuk reseller ada harga khusus dan ketentuan khusus sih, nanti bisa kita bicarakan mungkin. Bisa hubungi aja dulu kalau misalnya memang tertarik menjadi reseller kita gitu kan. Oke, berarti ini susu kurma ada berapa varian nih, Kang? Variannya ada 13 Kang. Kita ada mulai dari original, kemudian vanilla, hazelnut, coklat, caramel latte, kemudian cappuccino. Pecinta kopi juga Iya, pecinta kopi ada. Kita ada beberapa ini sih, ada beberapa segmen untuk yang milky, kemudian ada coffee series, kemudian ada strawberry green tea yang agak buat anak-anak kekinian biasanya, gitu ya. iya. Jadi semuanya itu ada 13 varian sih Kang. Oke, 13 varian ini yang paling best seller apa nih, Kang? Best seller sendiri ada, kita biasanya coklat, hazelnut, kemudian vanilla sih. Untuk yang coffee seriesnya sendiri itu cappuccino, biasanya cappuccino dan tiramisu biasanya kita best seller sekali. Gitu. Jadi rasanya kayak kopi susu aja, ada pahit-pahitnya. 13 varian dari susu kurma ya. Betul. Yang perlu rekan-rekan ketahui juga bahwa ternyata Sukuri itu adalah kepanjangan. Jadi selain memberikan makna syukur, kita bersyukur, Betul. ternyata itu adalah singkatan dari susu kurma. Susu kurma instan, ya. betul. Nah itu kenapa nih, pertanyaan saya itu kenapa kok terinspirasi Sukuri itu dikaitkan dengan susu kurma instan? Ada ini nggak semacam tiba-tiba ada ide ini gitu, ceritanya gimana sih? Nah, mungkin Iya. bisa ya. Ya silakan Mbak Iya, Anit. ya itu yang tadi saya bilang di awal itu Kang, sebenarnya nggak sengaja gitu susu kurma instan Sukuri. Jadi menciptakan brand yang kira-kira orang itu gampang mengingat dan memudah gitu. Jadi ya lebih gampang aja syukuri gitu. Jadi syukur gitu. Oh, itu ya teman-teman, jadi branding itu penting ya. Iya. Keunikan nama itu juga akan mendongkrak salah satu penjualan ya, Iya, salah satu treatment untuk penjualan. Nah, terkait dengan produk Sukuri ini dari sisi sertifikasi sudah aman ya, Mbak? Alhamdulillah kita sudah ada sertifikasi halal. Untuk yang kita juga ada produk makanan juga Kang. Jadi kayak almond panggang juga ini. Ini kan yang dipanggang tanpa menggunakan butter sama sekali. Jadi gurih, manis, asinnya itu langsung dari Rasa almond rasa original almond lah almondnya gitu. original ya. gitu. Karena memang ini kan kita banyak permintaan untuk
orang-orang yang memiliki riwayat hipertensi gitu. Itu kan nggak boleh kebanyakan yang asin-asin ya Kang ya. Sedangkan almond ini juga kan yang saya baca di beberapa jurnal itu bagus untuk jantung gitu. Dan ini juga alhamdulillah sudah PRT, sudah sertifikat halal juga. Oke, jadi teman-teman itu penting ya, perizinan sertifikasi itu penting untuk menambah ya pangsa pasar, karena biasanya kalau orang udah percaya dengan perizinan halal, Badan POM, kemudian juga PRT itu secara tidak langsung akan memberikan nilai lebih gitu untuk Betul. produk tersebut. Iya. Sehingga di pasaran itu sudah tidak diragukan lagi ya, Iya, Bang Git ya. betul. Kang Indra. Nah, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman nih pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya seperti apa gitu harusnya. Yang pertama, kalau ini sih sebenarnya pesan buat diri saya sendiri dan suami, buat kami terutama gitu. Yang pasti, yang pertama harus jangan pernah lepas untuk berdoa sama Allah, jangan pernah jauh sama Allah. Terus yang kedua harus tetap semangat, apapun itu nanti kan namanya usaha itu tidak bisa dilihat sebelah mata gitu. Pasti ada naik turun dan itu memang lumrah ya Kang ya. Dan itu modalnya tetap semangat dan bersyukur. Oke, jangan pantang menyerah. Ya, gitu. Karena memang intinya kan kalau berusaha itu yang sudah kita jalani selama 5 tahun ini ya, mengingat kita lihat juga persaingan usaha antara merek lain dari susu kurma misalnya, itu kan yang penting kita mampu bertahan konsisten untuk terus berproduksi dan terus melakukan inovasi dan pemasarannya juga begitu. Insya Allah di mana usaha yang bertahan itu berarti memang usaha yang memang masih dapat diterima oleh masyarakat luas Kang. Jadi intinya sih kalau kata bahasa Cirebonnya sih dalam usaha itu kita harus junun. Junun itu istiqomah lah, tekun gitu ya. Jadi jangan sedikit-sedikit ketika ada kerugian atau ya sedang sepi begitu ya, kemudian kita putus asa ya. Betul sih, jangan berputus asa yang tadi Kang Nana sudah bicarakan begitu loh. Itu aja. Ya. Oke, teman-teman sobat UMKM, apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Anggit sama Kang Indra, semoga bisa memberikan manfaat dan motivasi buat teman-teman ya untuk memajukan usahanya. Sampai ketemu di liputan selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Anggit. Sami-sami, Kak. Siap. Halo teman-teman, hari ini saya akan coba melihat nih dapurnya dari Kedai Syukuri nih. Kang Indra lagi mau memproduksi apa nih Kang Indra? Wedang rempah dulu aja Kang. Oke, siap. Ya, yang sudah kita masak semalam ya. Jadi dimasaknya malam hari, kemudian kita packingnya di pagi harinya gitu Ya, kan. ini teman-teman, jadi wedang rempah ini sudah dibuat semalam sama Kang Indra dan baru dilakukan proses packagingnya di siang hari ini ya. Betul. Karena tidak boleh langsung ya Kang? Iya, karena masih panas kan. Ya. Jadi ketika sudah dingin dulu baru kita packaging gitu kan. Oke ya teman-teman, ini walaupun ruangannya kecil tapi tidak menjadikan suatu penghalang ya Kang Indra ya. Iya. Untuk mengembangkan usaha UMKM-nya. Berarti yang sudah dibuat itu nanti disaring dulu ya? Iya, disaring terlebih dahulu. Ini rempahnya kita dari 8 macam rempah pilihan asli Indonesia. Nah itu dari 8 rempah itu ada ininya ya, misalnya komposisinya sekian ada. Oh iya betul, ada komposisinya tersendiri. Jadi kita pakai jahe merah, kemudian ada kayu manis, kapulaga, serai, daun jeruk, kemudian pakai cengkeh juga Kang.
pemanisnya pakai gula kelapa dan madu. Oke, berarti ini ada penelitiannya nggak Kang? Ya, Untuk racikan itu. untuk membuat racikan ini sebenarnya racikan dari resep turun temurun sih, karena memang dulunya ayah saya itu jualan wedang bandrek, Kang. Oh, Wedang bandrek. Jadi kita ataupun saya kombinasikan kembali setelah saya ikut pelatihan pembuatan herbal via Zoom ketika pas pandemi gitu ya. Ini ketika pandemi, alhamdulillah sih produk yang paling paling hits gitu ya. Karena kan pas pandemi itu terkenalnya pon-pon. Iya. Nah, kita ini ada wedang rempah gitu. Jadi ada berbagai macam rempah kita satukan yang ketika konsumen beli ataupun meminumnya dirasakan bisa hangat, nggak cuma di tenggorokan tapi di badan juga gitu kan. oke, ini yang dimasukin apa nih? Iya, ini madu mentah, Kang. Oh, madu mentah. Iya, jadi ketika sebelum dikemas, kalau gula kelapa kan kita sudah rebus berbarengan dengan rempahnya ya. Iya. Selanjutnya kita kasih topping madu, kemudian kita aduk dulu, baru disajikan atau di packaging ke dalam botolnya, Kang. Kang Nana barangkali mau mencoba. Ya, Silakan. makasih. Oh, itu ada ininya, ditimbang dulu ya? Iya, betul, karena satu botol ini ukurannya 250 ml, Kang. Oke. Setelah dikemas baru proses ke pelabelan, nanti dipasang stikernya. Ini yang rasa original ya? Iya, ini kalau untuk wedang rempah kita hanya ada satu rasa, Kang. Iya, sama ada satu lagi itu yang campur susu. Jadi sesuai dengan permintaan sih. Kalau misalnya yang selalu ready stock, kita pakainya yang murni rempah aja, ini yang original, Oh. yang plus madu. Berarti ini produk selain yang susu kurma ya? Iya, betul. Di luar susu kurma ya? Di luar susu kurma, betul, kan. Jadi tadi teman-teman selain susu kurma, ini juga ada varian produk lainnya yaitu wedang Wedang rempah, betul. Wedang rempah. Dan ini sebenarnya melestarikan usaha dari orang tuanya Kang. Ya, Ya. orang tua saya, almarhum orang tua saya. Jadi teman-teman jangan sampai lupa ya bahwa mungkin dulu-dulunya itu nenek kakek buyut kita itu ternyata mungkin punya usaha yang sukses juga di waktu itu. Nah, kalau memang belum belum ada yang melakukan, ya coba ditelusuri ya, Kang Indra ya. Iya, betul. Yang sudah jadi seperti ini, Kang. Oke. Ada komposisinya jahe merah, jahe, kayu manis, serai, tangkai, kapulaga, biji lada hitam, daun jeruk. Itu Ah. rempah-rempahnya. Oke, teman dapurnya Kang Indra dan Bang Git ini ada sertifikasi sudah lengkap juga, ada halal, kemudian juga ini sertifikasi penghargaannya dari kantor pajak, kemudian juga beberapa seminar ya yang sudah diikuti oleh Bang Git dan Bang Indra. Jadi teman-teman jangan berpikiran bahwa memproduksi itu harus memiliki ruangan yang luas ya. Dengan ukuran kecil aja, kalau memang kita ada kemauan ya pasti jalan ya Kang Indra ya. Iya, Mungkin insya Allah jalan. Jadi kalau teman-teman banyak berpikiran tanpa action ya nggak bakalan jadi-jadi ya. Betul. Oke, terima kasih Bang Git, Kang Indra atas waktunya untuk kunjungan saya ke dapurnya Kedai Sukuri ya. Betul, kan.
Makasih.